Oke guys, kembali lagi di channel gua, tentunya channel Rizky Fajar. Jadi pada kesempatan kali ini, di video ini gua pengen ngebahas sebuah mobil. Kalau mungkin dari beberapa kalian, kalau saya menyebut nama Kijang sudah cukup familiar mungkin ya. Tapi gua mau ngebahas salah satu generasi, yaitu generasi awal. Dia adalah sebuah Kijang KF10 atau yang biasa juga bisa dibilang Kijang buaya. Nah, Kijang ini itu pertama kali itu dibuat eh, di tahun 1975 dan mulai dijual secara massal itu di tahun 1977. Nah, Kijang itu sendiri diperkenalkan pada tahun 1975 yaitu di Jakarta Fair yang dihadiri oleh Presiden kedua yaitu Presiden Soeharto serta Gubernur DKI Jakarta pada saat itu yaitu Gubernur Ali Sadikin. Nah, Kijang di sini itu pada generasi pertama itu bukan merupakan sebuah mobil MPV yang kita tahu sekarang. Kijang Innova adalah sebuah MPV, tapi Kijang pada generasi pertama ia merupakan sebuah mobil BUV. Apa itu BUV? BUV sendiri adalah singkatan dari Basic Utility Vehicle atau mobil-mobil yang dibuat secara sederhana. Jadi mobil-mobil BUV ini kalau kita lihat jenis-jenis mobil kendaraan lain, dia itu kurang lebih sama bentuknya karena minim banget lah dengan lekukan. Jadi kayak sebuah bentuk kotak, yang kotak aja, nggak banyak bermain dia di di modelnya. Nah, di BUV sendiri itu mobil yang tergabung dalam BUV itu sebenarnya adalah mobil-mobil di tahun 60-an 60 akhir atau ya kayaknya 60 akhir sampai 80 awal mungkin ya, karena Kijang apa Kijang KF10 sendiri itu berakhir di tahun 1981. Nah, Kijang ini dia sebenarnya punya kembaran yang bisa dibilang cukup identik ya. Kijang ini merupakan kembaran dari Kijang Tamarau atau Kijang yang lahir di Filipina. Tamarau sendiri itu merupakan artinya Tamarau sendiri itu adalah kerbau. Jadi mungkin pada saat itu Toyota Indonesia juga ingin membuat suatu mobil yang merupakan hasil dari pengembangan dari Tamarau ini yang artinya kerbau. Dia mau membuat suatu nama yang berdasarkan hewan juga. Nah, mungkin terlahirlah sebuah nama Kijang, atau orang-orang ada yang menyebut kalau Kijang itu merupakan sebuah singkatan, yaitu singkatan dari kerjasama Indonesia Jepang. Nah, balik lagi ke tahun-tahun 75 di mana Kijang ini dibuat. Jadi Kijang ini merupakan Kijang yang dibuat dengan tujuan untuk kendaraan serbaguna dengan harga yang murah, atau kita kenal dengan kendaraan bermotor niaga yang sederhana atau KBNS. Yang pada saat itu pemerintah juga cukup inginlah untuk mengembangkan mobil-mobil dinas seperti itu di tahun itu. Dan pada saat itu juga Kijang itu nggak bermain sendiri di segmen itu. Tentunya ada Datsun Datsun Sena, VW Mitra, Vauxhall Marina, atau yang biasa disebut juga dengan mobil rakyat Indonesia atau Marina. Nah, tadi sempat saya singgung juga, atau sempat gue singgung juga, Kijang itu kan dijual secara massal itu tahun 77. Dia pertama kali dibuat itu oleh Toyota, mungkin Toyota Astra-nya, bukan Toyota Chrysler. Itu berbentuk sebuah mobil pick up, dan sebenarnya pick up ini tuh
cukup apa ya, cukup sukses lah, bisa dibilang sukses. Dari biasa oh bentar, jadi mobil ini itu pada awalnya itu emang dibuat secara basic. Kenapa bisa dibuat basic juga? Dia itu ditujukan untuk para tani yang mau membawa hasil kebunnya dari desa ke kota. Maka Kijang ini merupakan salah satu alat yang bisa digunakan untuk mengefektifkan waktu. Jadi pada saat itu juga emang Kijang dirasa cukup sukses dengan harganya yang berkisar di antara atau kurang lebih sekitar 1 jutaan. Dan untuk perawatannya sendiri pun Kijang ini cukup mudah lah untuk dirawat, karena dari segi mesin ini tidak terlalu sulit untuk dipelajari, serta komponen-komponennya pun tidak selalu sulit ya. Mungkin dengan bermodalkan dempul, mobil ini bisa kembali seperti pada mobil pada bentuknya. Nah, gue pengen menyinggung sebenarnya kenapa bisa mobil ini dinamakan Kijang Buaya. Kalau kita buka kap mesin dari Kijang ini, seolah-olah Kijang ini memberikan sebuah siluet Kijang yang siluet buaya yang sedang manganga. Jadi kenapa orang-orang di masa itu juga mengatakan kalau ini adalah Kijang Buaya. Cukup lucu ya, ada dua nama hewan dalam satu mobil. Nah terus si mobil ini juga sebenarnya memiliki mesin yang cukup identik dengan mobil sedan, yaitu mobil Corolla KE20. Dia sama-sama menggunakan mesin 3K. Jadi ya sebenarnya Kijang KE10 ini merupakan mobil sedan yang sebelumnya mobil sedan diganti bajunya dan terbentuklah sebuah Kijang. Nah, mesin 3K ini dia mampu menghasilkan torsi maksimum sebesar 93 Nm pada 3.800 rpm dan power maksimumnya berada di 55 horsepower pada 6.000 rpm. Mesin ini juga masih menggunakan OHV 1200 cc, tentunya masih menggunakan sistem pengkaputan karburator. Dan mobil ini juga masih manual, tentunya manual dengan 4 percepatan. Nah, itu kita kita telah berbicara tentang pickup. Terus bagaimana dengan minibus? Jadi minibus sendiri yang gue tahu ya, minibusnya itu bodi minibusnya itu tidak dibuat oleh Toyota Astra, melainkan untuk yang minibus itu dibuat oleh karoseri. Walaupun ada beberapa karoseri yang membuat mobil pickup ini menjadi minibus, karoseri ini rata-rata menggunakan sistem pintu belakang yang menyerupai ambulans dengan dua pintu biasanya ditarik gitu kan. Nah, itulah bentuk dari minibus dari KF10. Nah, kalau kita menyinggung soal ini, mungkin ya soal bentuk dari Kijang ini, ya Kijang ini emang basic banget. Terus yang mau gua garis bawahi di sini adalah dari jendela. Sebenarnya jendela di sini tuh kayak jendela yang sistem warteg lah, mungkin sistem warteg. Di sini tuh kayak pintunya di bagian jendela ini dipasang satu terpal yang nantinya berguna untuk kalau misalkan hujan diturunin, jadi secara manual gitu diturunin. Dan juga yang lucunya pada saat itu juga yang KF10 itu menggunakan gagang yang mirip dengan gagang pintu. Jadi
mungkin pada saat itu juga sudah terbesit gitu, sistem-sistem atau pengaplikasian plug and play gitu, saat kita merasakan kalau handle kijang ini udah nggak bener, kita copot aja mungkinnya dari pintu rumah kita gitu. Nah, terus untuk kijang sendiri juga di kijang pickup ini ya, kijang pickup ini itu juga ada banyak orang yang mengubahnya menjadi sebuah angkutan umum. Jadi dengan bermodalkan kijang pickup, pasang tiang mungkin tiang di belakang dipasang itu diisi terpal di atasnya dan diberi bangku dari kayu, terbentuklah sebuah mobil angkutan umum. Dan itu juga dan katanya juga kijang buaya ini merupakan penyebab dari opet-opet mengalami penurunan. Jadi orang-orang lebih senang dengan naik mobil ini. Itu merupakan kijang ya yang gue jelasin. Ternyata kijang itu dulunya itu kijang itu tidak bukan barang yang yang sulit untuk mungkin bagian orang menengah atau menengah ke bawah pun bisa beli atau sanggup membeli mobil kijang ini. Beda halnya dengan kijang sekarang yang kijang MPV yang tidak menunjukkan kijangnya, malah mungkin seharusnya berganti nama gitu menjadi hewan lain, tidak mencirikan sebagai buyutnya. Nah, sekarang kijang sendiri itu merupakan, kalau yang gue tangkap ya, kijang itu merupakan kijang Innova ini, maksudnya kijang Innova itu merupakan tolak ukur seseorang, itu tolak ukur bagi seseorang untuk mapan. Itu sih yang gue tangkap, karena nggak kayak dulu kijang nggak bagi kalangan menengah ke bawah mungkin suatu barang yang cukup mahal lah. Oke, cukup sekian, itulah video kurang lebih ya pengenalan dari kijang KF10 atau kijang buaya yang merupakan kembaran dari kijang damar. Bagaimana kalian cukup suka dengan video kali ini? Kalau untuk yang suka, kalian juga bisa like video ini kok. Untuk yang belum subscribe, kalian juga boleh subscribe. Terima kasih yang udah nonton video ini dari awal sampai akhir tanpa skip. Dan akhir kata, sampai ketemu di generasi kijang selanjutnya.